Balik lagi di seri 15 saham sawit 2025 part 2. Sekarang kita akan bahas berikutnya, CSRA, TAP, MKTR, JAR, dan PSGO. Kita lihat siapa yang paling efisien, siapa yang paling untung, mana yang patut dipantau. Yuk mulai. Fokus ke valuasi aja. Makin kecil P, PBV, dan EV per EBITDA, makin murah sahamnya dibanding laba dan aset. Paling murah CSRA. P sekitar 6 kali, PBV 1,22 kali, EV per EBITDA 5,83 kali. Murah di harga, murah juga di cash flow multiple. Kedua PSGO. P 9,2 kali, PBV 1,54 kali, dan EV per EBITDA malah paling rendah di grup, 5,65 kali. Masih kategori murah. Nomor 3 TAP. P 8 kali memang rendah, tapi PBV 2,8 kali dan EV per EBITDA 7,24 kali bikin posisinya menarik tapi tidak semurah CSRA dan PSGO. Masuk area mahal MKTR. P 27,8 kali, PBV 2,55 kali, EV per EBITDA 14,33 kali. Valuasinya sudah premium. Paling mahal JAR. P 60,4 kali, PBV 11,12 kali, EV per EBITDA 30,87 kali. Ini jelas premium dibanding semua peer. Ringkasnya, CSRA, PSGO, TAP, MKTR, JAR. Dari yang termurah ke yang termahal kalau kita lihat kombinasi P, PBV, dan EV per EBITDA. Sekarang kita cek sisi laba ya bro. Lihat skala pendapatan, dorongan operasional dari EBIT, dan ujungnya laba bersih, plus pertumbuhannya. TAP duluan. Ini mesinnya kenceng. Pendapatan sekitar 11,1 triliun rupiah, EBIT 3,6 triliun rupiah, dan laba bersih 3,85 triliun rupiah, paling besar di grup. EPS di 193 dengan growth kuartalan sekitar 49%, revenue juga naik 33%. Secara profit, TAP memimpin jauh. PSGO tampil rapi. Pendapatan 2,46 triliun rupiah, EBIT 569 miliar rupiah, laba bersih 418 miliar rupiah. EPS 22 dengan growth 50%, revenue naik 32%. Skala menengah tapi stabil dan tumbuh. JAR ada di kelas menengah. Pendapatan 4,19 triliun rupiah, EBIT 534 miliar rupiah, laba bersih 333 miliar rupiah. EPS 36 dengan growth kuat 75%, revenue naik 33%. Pertumbuhan ada, tinggal dorong margin biar laba naik kelas. CSRA kecil tapi larinya kenceng. Pendapatan 1,38 triliun rupiah, EBIT 363 miliar rupiah, laba bersih 290 miliar rupiah. EPS 142 dengan growth 42%, dan yang paling nendang, revenue melonjak 93%. Skala masih kecil, tapi momentum top line agresif. MKTR paling kecil skalanya. Pendapatan 1,04 triliun rupiah, EBIT 120 miliar rupiah, laba bersih 57 miliar rupiah. EPS 4,8 tapi growth-nya meledak 115%. Basisnya rendah, jadi butuh konsistensi beberapa kuartal ke depan. Ringkasnya, dari skala laba EBIT, urutannya TAP jauh di depan, disusul PSGO, lalu JAR, CSRA, dan MKTR paling kecil. Dari pertumbuhan, revenue growth tertinggi CSRA, sedangkan EPS growth tertinggi MKTR. Kandidat profit terkuat saat ini tetap TAP, runner-up PSGO, sementara JAR dan CSRA menarik dari sisi growth. MKTR masih mode turnaround, perlu pembuktian lanjutan. Cek singkat efektivitas manajemen pakai 3 ukuran dasar, ROE, ROA, sama perputaran aset. TAP paling cakep. ROE 35% dan ROA 27,9% tertinggi di grup, perputaran aset 0,77. Artinya aset dipakai efisien dan modal pemegang saham diputar kencang. CSRA di papan atas juga. ROE 20,1%, ROA 12%, return solid, walau perputaran aset 0,58 masih pelan. JAR returnnya menengah, ROE 18,4%, ROA 8,3%, tapi aset turnover 1,04 tertinggi. Jadi penjualannya ngebut, hanya margin efisiensinya belum setinggi TAP. PSGO stabil. ROE 16,7%,
ROA 10,8%, perputaran aset 0,62. Bukan yang tertinggi, tapi rapi dan konsisten. MKTR masih paling lemah. ROE 9,2%, ROA 3,8%, perputaran aset 0,68. Butuh waktu buat ningkatin efisiensi. Ringkasnya, kalau diurut berdasar ROE ROA, TAP nomor 1, disusul CSRA, lalu JAR dan PSGO di tengah, dan MKTR terakhir. Buat pemula, patokannya simpel, cari yang ROE dan ROA tinggi dulu, baru lihat perputaran asetnya. Kalau cari yang murah, pilihannya CSRA dan PSGO. Kalau butuh mesin laba dan efisiensi terbaik, TAP paling kuat, kandidat utama saat harga wajar. JAR itu premium, butuh katalis kuat. MKTR masih turnaround, tunggu konsistensi. Pegang 3 saringan, valuasi, laba, efisiensi. Cocokkan sama profil risiko, masuk bertahap. Ini bahan analisa, bukan ajakan beli. Cari value, bukan drama. Follow cuanki saham aja.